Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Mutmainah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makalah yang dibuat oleh saya yang berjudul hubungan antara olahraga dengan kesehatan mental. Lalu di bab 1 ada pendahuluan, latar belakang, dan ada rumusan masalah. Rumusan masalah ada 3. Yang pertama, bagaimana hubungan antara aktivitas olahraga dengan kesehatan mental remaja. Kedua, mengapa kurangnya aktivitas olahraga dapat mempengaruhi kondisi mental individu. Ketiga, bagaimana olahraga dapat menjadi solusi dalam mengurangi stres dan kecemasan. Di bab kedua ada kajian pustaka. Ada konsep kesehatan mental. Kesehatan mental adalah kondisi di mana individu mampu mengelola emosi, berpikir secara rasional, serta menjalin hubungan sosial yang baik. Menurut konsep sosiologi, kesehatan mental dipengaruhi oleh interaksi sosial, lingkungan, dan budaya. Individu dengan kesehatan mental yang baik cenderung memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap tekanan sosial. Sedangkan individu yang kesehatan mental yang buruk lebih rentan terhadap stres dan konflik. Lalu, konsep olahraga dan perspektif sosial. Olahraga merupakan aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur untuk menjaga kebugaran tubuh. Dalam perspektif sosial, olahraga merupakan aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur untuk menjaga kebugaran tubuh. Dalam perspektif sosial, olahraga juga berfungsi sebagai sarana interaksi sosial, pembentukan solidaritas, serta media untuk mengekspresikan diri. Kegiatan olahraga seperti futsal, basket, atau lari bersama dapat mempererat hubungan sosial dan meningkatkan rasa kebersamaan. Lalu, ada ketiga, hubungan olahraga dan kesehatan mental. Secara ilmiah, olahraga dapat meningkatkan produksi hormon endorfin yang berfungsi sebagai hormon kebahagiaan. Hal ini dapat mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Dalam perspektif sosial, olahraga juga memberikan dampak seperti meningkatkan interaksi sosial, mengurangi isolasi sosial, meningkatkan kepercayaan diri. Yang keempat, ada teori yang relevan. Teori interaksi sosial. Teori ini menjelaskan bahwa hubungan antar individu mempengaruhi perilaku dan kondisi psikologis seseorang. Olahraga menjadi sarana penting dalam membangun interaksi sosial yang positif. Kedua, teori gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat mencakup aktivitas fisik yang teratur. Individu yang aktif berolahraga cenderung memiliki kondisi mental yang lebih stabil. Yang ketiga, teori kesejahteraan subjektif. Kesejahteraan subjektif berkaitan dengan kebahagiaan dan kepuasan hidup seseorang. Olahraga dapat meningkatkan perasaan bahagia dan mengurangi tekanan emosional. Dan di bab ketiga adalah metode penelitian. Yang kesatu pendekatan penelitian atau penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami hubungan antar olahraga dan kesehatan mental. Kedua adalah teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dokumentasi. Yang ketiga adalah teknik pengukuran. Pengukuran dilakukan dengan melihat indikator tingkat stres, frekuensi olahraga, interaksi sosial, kondisi emosional. Yang keempat ada analisis konflik atau pemetaan konflik. Lalu yang A atau nomor 1 ya ada mapping, pemetaan konflik. Konflik terjadi antar kebutuhan kesehatan mental dengan kebiasaan hidup tidak aktif, kurang olahraga. Lalu ada pohon konflik. Di sini ada bagian akar masalah. Kurang aktivitas fisik. Di bagian batang ada munculnya stres dan kecemasan. Lalu ada dampak penurunan kesehatan mental.
Yang ketiga atau C, segitiga konflik, sikap atau masalah berolahraga. Lalu ada perilaku, lebih banyak bermain gadget. Kedua ada kontradiksi, kebutuhan sehat atau kebiasaan tidak sehat. Seperti penyebabnya, sikap akan malas berolahraga, lebih banyak bermain gadget, kebutuhan sehat atau kebiasaan tidak sehat. Di bagian akar, penyebab konflik, batang masalah utama konflik, lalu cabang daun adalah dampak konflik. Di bab 4, paparan data dan analisis. Paparan data atau studi kasus. Seorang remaja inisial A mengalami stres akibat tugas sekolah dan tekanan sosial. Ia jarang berolahraga dan lebih sering menggunakan gadget. Setelah mengikuti kegiatan olahraga rutin, futsal 3 kali seminggu, terjadi perubahan sebagainya, yaitu stres berkurang, lebih aktif bersosialisasi, mood menjadi lebih stabil. Lalu analisis, berdasarkan hasil penelitian, olahraga memiliki dampak positif terhadap kesehatan mental. Dalam perspektif sosial, olahraga berfungsi sebagai sarana interaksi sosial yang dapat mengurangi teknologi psikologis. Olahraga juga membantu individu mengalihkan perhatian dari masalah serta meningkatkan rasa percaya diri. Dengan demikian, aktivitas olahraga dapat menjadi solusi dalam mengatasi konflik internal yang berkaitan dengan kesehatan mental. Dan di terakhir ada bab 5, kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan ada olahraga memiliki hubungan yang erat dengan kesehatan mental. Kurangnya aktivitas fisik dapat menjadi salah satu penyebab munculnya stres dan kecemasan. Sebaliknya, olahraga secara rutin dapat meningkatkan kesejahteraan mental melalui interaksi sosial dan perubahan gaya hidup yang lebih sehat. Lalu ada rekomendasi penyelesaian konflik. Remaja disarankan untuk berolahraga secara rutin minimal 2 atau 3 kali seminggu. Sekolah perlu menyediakan program olahraga yang menarik. Orang tua perlu mendorong anak untuk aktif secara fisik, mengurangi penggunaan gadget berlebihan, membangun lingkungan sosial yang mendukung aktivitas olahraga. Mungkin sekian dari saya untuk pemaparan makalah dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan karena masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.